Sobat JKB, jumpa lagi dalam acara Geku Giku bersama saya, Mika, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Papa Mama, silakan cerita keseruan beraktivitas bersama anak. Chat di kolom komentar di bawah ini ya, supaya Papa Mama yang lain ikut semangat juga. Setiap minggu, Geku Giku menyajikan alternatif aktivitas orang tua dan anak yang sesuai dengan kurikulum dari Bina Warga. Dan ada mini parentingnya juga loh buat mama papa. Terus ikuti ya Geku Giku dalam channel YKB GKI TV program Geku Giku, Gerejaku, Girangkanku. Yuk papa mama, kita ajak anak-anak untuk beraktivitas bersama. Tapi kita simak dulu ya, yang penting ini juga buat papa mama, yaitu mini parenting. Loving Parents, jumpa kembali dalam acara mini parenting. Dalam acara ini kami akan menyajikan tips pendek tentang bagaimana mendampingi anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan pernikahan kita atau dalam keluarga kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Loving Parents, di masa pandemi anak-anak belajar dari rumah dan kita tahu bahwa aktivitas belajar dari rumah ini tidaklah selalu mudah bagi sebagian anak-anak. Anak-anak dipaksa untuk dapat mandiri dalam belajar. Sebagai orang tua, kita perlu menolong anak-anak dalam menjalani proses belajar daring. Kita perlu menolong anak menjalani proses belajar secara mandiri. Sukses dalam belajar tidak hanya dalam rangka mendapat nilai yang bagus, itu tentu kita butuhkan atau dibutuhkan. Tapi lebih dari itu, sukses belajar adalah demi pertumbuhan anak itu sendiri. Dan di masa pandemi ini, di mana anak-anak dipaksa belajar dari rumah, pertolongan kita benar-benar sangat dibutuhkan. Nah, dalam episode yang lalu kita telah membahas hal penting dalam proses belajar anak, yaitu perhatian. Di situ kami telah memberikan beberapa tips yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam rangka menolong anak untuk memperhatikan. Bagi yang ketinggalan episode ini, silakan klik link yang ada di ruang deskripsi. Hal penting lainnya yang sangat diperlukan dalam proses belajar anak adalah motivasi. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi mempunyai ikatan yang erat dengan minat. Anak yang memiliki minat terhadap pelajaran tertentu cenderung tertarik perhatiannya, dan dengan demikian timbullah motivasi untuk mempelajarinya. Misalnya, anak yang menyukai pelajaran matematika, ia akan merasa senang belajar matematika dan terdorong untuk belajar lebih giat. Kesulitan dalam pelajaran matematika akan ia hadapi karena kesulitan itu berubah menjadi tantangan baginya. Nah, ada tidaknya motivasi dalam diri anak dapat diobservasi dalam tingkah lakunya. Apabila anak mempunyai motivasi, maka ia akan pertama, bersungguh-sungguh menunjukkan minat serta mempunyai perhatian dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut dalam kegiatan belajar. Kedua, berusaha keras dan memberikan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Ketiga, kesulitan dalam pelajaran menjadi tantangan baginya untuk ia selesaikan. Nah, motivasi dapat bersifat internal dan juga eksternal dari luar. Motivasi internal adalah motivasi yang berasal dari dalam diri anak yang dipengaruhi oleh minatnya. Sedangkan motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar dirinya, yaitu dari guru, dari orang tua, atau dari teman-teman. Loving Parents, ada hal-hal yang tak dapat kita paksakan dalam proses belajar, seperti minat anak. Setiap anak memiliki minat yang berbeda. Karena itu,
sangat tidak bermanfaat dan tidak bijaksana jika kita membanding-bandingkan anak kita dengan anak yang lain. Namun kita tentu tetap dapat membantu anak untuk menumbuhkan motivasinya terhadap pelajaran yang tidak atau kurang ia minati dengan beberapa cara berikut ini. Pertama, berikan dukungan dan peduli kepadanya. Beberapa tips dalam episode yang lalu dalam menolong anak belajar pada bagian pertama dapat menjadi cara menunjukkan dukungan dan peduli kepada anak. Sekali lagi silakan dilihat ya di link yang ada di deskripsi. Kedua, belajar sambil bermain. Misalnya untuk menghafal, mencari bersama jembatan keledai yang dapat menolong anak untuk menghafal. Jembatan keledai adalah berupa kata atau kalimat lucu atau kata-kata tak bermakna. Misalnya seperti Magic Kuhibiniu untuk menghafal warna pelangi. Atau menghafal dengan cara membuat lagu bersama. Lagunya mungkin gak memenuhi kaidah-kaidah, tapi lagu bersama kita dengan anak. Belajar dari mengasyikkan karena dilakukan dengan santai, dengan bermain dan bercengkrama. Ketiga, belajar adalah suatu proses dan bukan hanya urusan nilai jadi. Fokus pada proses belajarnya dan bukan pada nilainya. Fokus pada proses belajar bukan pada nilainya. Apabila nilai anak tidak memuaskan, coba lihat proses belajarnya. Apakah proses belajarnya sudah sesuai atau ada yang salah? Apabila ada yang kurang atau salah dalam proses belajar anak, maka ajaklah anak untuk menemukan proses belajar yang lebih tepat. Dengan demikian, kita mengajarkan kepada anak bahwa hal penting dalam belajar adalah prosesnya dan nilai adalah efek dari sebuah usaha yang terus-menerus. Keempat, kita dapat memberikan hadiah ketika anak berhasil membangun motivasinya dalam belajar. Usaha keempat ini hanya efektif memotivasi anak jika ketiga hal yang sebelumnya telah kita lakukan. Jadi kita tidak memanipulasi anak melalui hadiah yang diberikan kepadanya, tetapi hadiah sebagai tanda bahwa kita menghargai usahanya. Hadiah ini tidak selalu berupa barang, tetapi juga bisa dalam bentuk kebersamaan, misalnya nonton bersama, makan es krim bersama, ya pergi ke kafe bersama. Loving parents, betapa pentingnya menolong anak-anak kita untuk dapat sukses dalam belajar. Bukan semata-mata demi mendapatkan nilai yang bagus, tapi lebih dari itu demi perkembangan diri anak-anak kita itu sendiri. Karena itu, marilah kita menolong mereka untuk dapat memperhatikan dan memiliki motivasi yang memadai dalam belajar. Sebagai penutup, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang Tuhan telah anugerahkan dalam keluarga kita, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama dengan anak-anak. Bila Loving Parents membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak-anak, silakan lihat acara Geku di kanal YouTube YKB GKI TV. Itu saja. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Di sekolah minggu, anak-anak mendengar cerita Alkitab tentang gembala yang baik.
Bahan Alkitabnya dari Mazmur 23 ayat 1-6. Di sekolah minggu, mungkin ada guru sekolah minggu yang mengajak anak-anak untuk berperan menjadi domba. Melalui tema ini, anak-anak diingat bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Di rumah, papa mama dapat mengajak anak-anak bermain domba dan gembala. Permainan ini akan menolong anak-anak mengingat betapa baiknya seorang gembala. Sebelum bermain, ayo kita ajak anak-anak untuk membuat aktivitasnya dulu. Aktivitasnya adalah geku-geku. Kita ajak anak-anak membuat topeng domba ini, supaya permainan domba dan gembala menjadi lebih seru dan menyenangkan. Bahan-bahannya: kapas, piring kertas, gunting, kertas hitam, lem. Cara membuatnya: kita ambil piring kertas, kita buat lingkaran di dalam piring kertas dengan menggunakan gunting. Lalu kita ambil lem dulu nih adik-adik. Kita kasih lem di pinggir sekeliling piring kertas. Setelah kita lem, kita ambil kertas warna hitam, kita buat kuping dombanya ya. Caranya dilipat bagi dua kertas hitam ini, lalu kita buat bentuk oval. Setelah itu kita tempel kedua telinga domba di kiri dan kanan seperti ini. Lalu bagian atas kuping kita kasih lem. Setelah itu kita ambil kapas. Kita tempel kapas di setiap lingkaran. Jadi deh, topeng domba ini dapat dibuat sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Kemudian, ajak anak untuk bermain domba dan gembala. Bagaimana cara bermainnya? Permainan domba dan gembala adalah permainan peran. Orang yang berperan menjadi domba memakai topeng domba. Domba harus mengikuti gembala.
Domba dapat tiba-tiba bersembunyi. Jika ada domba yang bersembunyi, gembala mencari dan menemukan domba yang hilang. Domba juga dapat merasa haus. Gembala memberikan minum. Domba dapat merasakan rasa lapar. Gembala memberikan makanan. Bermain peran seperti ini dapat membuat anggota keluarga gembira. Kalau papa mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya ya. Dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV, klik gambar loncengnya, supaya papa mama tidak ketinggalan program Geku Giku berikutnya. Sampai jumpa di Geku Giku selanjutnya. Geku Giku, gerejaku, kirangkanku. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.